Orang bijak harus bisa melihat dan merangkul perubahan. Mari katakan selamat datang perubahan. Dan ketika perubahan terjadi, tetap andalkan Tuhan. Shalom saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan saya ajak saudara berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini kami kembali datang kepada Tuhan, masih dalam ibadah di rumah masing-masing, dan kami percaya meski kami ibadah di rumah, ada Tuhan yang bersama dengan kami, menjamah kami, memulihkan kami, menguatkan kami, menolong kami, dan berkati kami semua. Kalau kami datang berdoa sungguh-sungguh mohon kepada Tuhan, maka tangan Tuhan yang luar biasa akan mendatangkan perbuatan yang ajaib buat setiap kami di dalam keluarga kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami, arahkan pikiran kami, siapkan hati kami untuk menerima berkat dari firman-Mu. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa, kita yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul Menyikapi Perubahan. Itu judulnya, Menyikapi Perubahan. Bapak Ibu, bahwa dalam menyikapi perubahan ada berbagai macam reaksi orang. Ada orang yang menolak perubahan itu sendiri. Ada orang yang anti pada perubahan. Namun ada orang yang merangkul perubahan. Bagi orang-orang yang anti dan menolak perubahan, Bapak Ibu, alasan mereka menolak dan anti pada perubahan karena perubahan itu tidak bisa diprediksi. Dan perubahan itu tidak ada sebuah kepastian yang bisa dipegang. Makanya ada banyak orang anti atau menolak pada perubahan. Namun risiko yang harus dialami bagi orang-orang yang anti menolak perubahan, mereka pasti akan tergilas oleh perubahan. Atau mereka akan tertinggal karena perubahan tetap berjalan. Sebagai orang percaya, bagaimana kita harus menyikapi perubahan-perubahan yang sedang terjadi dalam hidup kita saat ini. Seperti Bapak Ibu ketahui saat ini terjadi perubahan yang begitu luar biasa yang diakibatkan masa-masa COVID ini. Terjadi perubahan dalam berbisnis, dalam berusaha, dalam bekerja, dalam dunia pendidikan, bahkan dalam beribadah terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Dan itu membuat banyak orang mau tidak mau harus beradaptasi, harus tetap ikut dalam derap perubahan agar mereka tetap bisa melewati masa-masa yang tidak mudah saat ini. Menurut apa yang saya pelajari di Alkitab, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari bagaimana kita menyikapi perubahan, Bapak Ibu. Yang pertama itu saya ambil dari Yeremia 17 ayat 7, Alkitab katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8 dikatakan dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tak berhenti menghasilkan buah. Yang pertama, bagaimana kita menyikapi perubahan, kita harus tetap mengandalkan dan berharap pada Tuhan dalam masa-masa yang sedang bergerak di dalam perubahan itu sendiri. Bapak Ibu, konteks yang saya baca ini dari kisah Nabi Yeremia. Pada masa Yeremia menuliskan ayat ini dalam pasal 17 ayat 7, dia menegaskan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Konteks ini berbicara seperti ini Bapak Ibu. Pada masa itu orang-orang Yehuda itu cukup berjaya, cukup makmur, cukup hebat, cukup sukses dalam banyak hal. Namun rupanya pelan-pelan mereka mulai ternina bobokkan dengan kondisi yang cukup aman dan berlimpah. Dan bukan itu saja Bapak Ibu, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka mulai mencari ilah-ilah lain. Mereka mulai menyembah dewa-dewa yang tidak pernah dikenal oleh nenek moyang mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan ketika mereka berpaling daripada Tuhan, maka Tuhan mengirimkan hukuman kepada orang Israel pada masa itu. Maka Tuhan bangkitkan bangsa-bangsa yang kuat seperti bangsa Kasdim, bangsa Babel untuk datang menyerang orang-orang Yehuda, menghancurkan mereka, melulantakkan mereka sehingga mereka tidak berdaya. Dalam
ketidakberdayaan mereka, Alkitab datang, firman Tuhan datang, dituliskan dalam Alkitab Yeremia, firman Tuhan datang mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menambatkan akar-akarnya di batang air, dan yang tak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tak khawatir dalam tahun kering, yang tak berhenti menghasilkan buah. Jadi kisah ini settingnya Bapak Ibu, ketika orang-orang Yehuda pada masa itu, ketika mereka ada pada masa-masa sukses, pada masa-masa jaya, ada sebagian di antara mereka itu yang tetap percaya Tuhan, tapi ada yang sebagian, mungkin sebagian besar tidak lagi mengindahkan Tuhan, tidak lagi beribadah kepada Tuhan, tidak lagi percaya pada Tuhan. Ada pergeseran spiritualitas. Dan ketika Tuhan menghukum mereka, ketika Tuhan menghukum bangsa ini Bapak Ibu, tetap saja Alkitab katakan, ada orang-orang yang masih tetap mengandalkan Tuhan, meski mereka sudah ada pada masa yang porak-poranda, meski mereka sudah ada dalam masa penjajahan dan penjarahan. Dan orang-orang yang sebagian ini yang berharap dan mengandalkan Tuhan, kata Nabi Yeremia, orang-orang seperti ini dikatakan, diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akar-akarnya merambat di batang-batang air. Dan mereka tetap teguh, mereka tetap kuat, mereka tetap berdiri meski musim panas, musim kemarau, di mana pohon-pohon yang jauh dari aliran air itu akan mati. Meski musim kemarau, musim panas membunuh atau menghanguskan pohon-pohon yang tidak ada dekat dengan batang air, pohon yang berada dekat dengan batang air tetap bertumbuh, tetap hijau, tetap berdiri, tetap tegak. Dan bukan hanya bertumbuh, Alkitab katakan, pohon-pohon seperti ini menghasilkan buah pada musimnya. Kalau pada musim kemarau, jangankan untuk berbuah Bapak Ibu, untuk hidup saja susah pohon. Tapi Alkitab katakan, pohon yang ditanam di aliran air yang akar-akar merambat di batang air, Alkitab katakan, kalau pohon lain untuk bertahan hidup saja susah, tapi pohon ini menghasilkan buah dan tetap berbuah. Jadi Bapak Ibu, yang saya pelajari dari peristiwa perubahan yang terjadi dalam bangsa Yehuda atau bangsa Israel pada masa itu, ketika mereka susah, mereka setia pada Tuhan, dan ketika mereka berjaya, mereka berpaling daripada Tuhan. Namun tidak semua mereka berpaling pada Tuhan, tetap ada yang bertahan. Ketika mereka susah, mereka memuji Tuhan. Ketika mereka berjaya, tetap mereka memuji Tuhan atau menyembah Tuhan. Ketika ada masalah, ada hukuman, mereka tetap setia pada Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang dikatakan Alkitab diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, saya sedang mempelajari mengenai kondisi spiritualitas antar generasi. Ya, spiritualitas antar generasi. Ada 3 generasi yang diamati oleh sebuah jurnal yang saya pelajari dari jurnal luar negeri. Ada generasi di atas kita, ya. Lalu ada generasinya kita, lalu ada generasi di bawah kita yang dikenal sebagai generasi milenial. Dan salah satu penelitian daripada jurnal ini adalah tentang spiritualitas mereka. Didapati Bapak Ibu, orang-orang yang di atas kita berusia kurang lebih 60-70 tahun, itu adalah mereka-mereka yang tingkat spiritualitas, tingkat kerohanian, tingkat kepercayaan kepada Tuhan itu sampai pada tingkat 87%. Tinggi sekali. Meskipun pada masa itu mereka bukanlah orang berpendidikan tinggi, meskipun pada masa itu ekonomi belum berkembang pesat seperti sekarang ini. Dan ketika diteliti pada generasi kita saat ini yang berusia kurang lebih 40, 50 atau 50, 60, range umur itu, ketika diteliti orang-orang pada generasi ini, itu angkanya turun. Yang tadi itu 87%, orang-orang generasi seperti kita ini katanya tingkat kerohanian atau spiritualitas mereka ada pada tingkat angka 67%. Jadi turun 20%. Dan ketika diteliti orang-orang di bawah milenial, itu umur 35 ke bawah, anak-anak muda sekarang yang canggih, yang hidup dengan kecanggihan teknologi, ya, yang melek IT, yang hidup dalam masa 4.0, di mana manusia, internet, mesin
bergabung bersama untuk menciptakan kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Orang-orang seperti ini, anak-anak muda seperti ini ketika diteliti, mereka cuma ada pada angka di antara 37 sampai 45% yang memiliki kesungguhan iman kerohanian kepada Tuhan. Dan ketika ditanya sebagian daripada mereka, dari survei yang saya pelajari ini, mereka ada yang bilang seperti ini, dulu waktu kecil saya sekolah minggu, tapi sekarang saya tidak berminat sekolah minggu. Dulu saya ke gereja dengan orang tua saya, sekarang saya Kristen, tapi ya saya tidak tahu apa itu Kristen, apa itu Tuhan. Yang penting agama saya Kristen. Cukup ironi. Jadi Bapak Ibu, ketika dunia semakin berkembang, semakin maju, ada perubahan kerohanian yang terjadi. Ada perubahan kondisi kerohanian yang terjadi. Rupanya ada tendensi di mana ketika orang semakin maju, semakin kaya, kurang memiliki kepekaan dalam spiritualitas manusia itu. Mirip seperti penyakit orang Yehuda. Ketika mereka sudah kaya dan makmur, mereka mulai beralih tidak lagi menyembah Tuhan. Mereka berbuat hal-hal dan meninggalkan Tuhan. Manusia modern ada pada kondisi itu juga. Mereka lebih mempercayakan diri kepada kemajuan teknologi. Mereka lebih mempercayakan diri kepada kemajuan-kemajuan peradaban yang luar biasa. Pada kemudahan-kemudahan, pada kemakmuran, kepada kekayaan. Dan rasa kebergantungan pada Tuhan itu mulai menipis, itu mulai melemah. Tapi Alkitab katakan Bapak Ibu, ketika dunia semakin maju, kondisi kerohanian semakin menurun, orang yang diberkati oleh Tuhan menghadapi perubahan ini adalah orang yang tetap mengandalkan Tuhan dan berharap pada Tuhan. Orang-orang model seperti itu Alkitab katakan, dia diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akar-akarnya merambat ke batang-batang air. Apapun nanti musim yang terjadi, orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan itu akan tetap berdiri dan bertumbuh. Apapun kondisi situasi yang terjadi, satu kali nanti mungkin yang buruk atau yang tidak baik terjadi, orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan dalam musim perubahan spiritualitas seperti ini tetap berbuah atau menghasilkan dalam hidupnya. Karena apa? Mereka melekat pada sumber hidup yang adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri yang menjadi andalan dan harapan mereka. Saya menghimbau buat Bapak Ibu orang tua yang seperti saya, yang punya anak-anak, kita sekarang sudah kuliah ya, mereka sudah anak-anak kampus sekarang, mereka hidup dalam kenyamanan ya. Kalau zaman kita masih ada yang sulit ya, makan aja susah. Anak sekarang makanan banyak disuruh makan susah. Beda kalau kita dulu mau makan tapi nggak ada. Sekarang anak ada makanan tapi nggak mau. Jadi susahnya beda. Dan kita harus banyak berdoa Bapak Ibu. Kita harus banyak mendorong mereka untuk tetap mereka mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah perubahan kemajuan teknologi, kemajuan peradaban, dan perubahan spiritualitas yang mulai melemah, kita harus berdoa buat anak-anak kita, generasi milenial ini, agar mereka tetap mengandalkan Tuhan, tetap berharap pada Tuhan. Karena orang-orang seperti inilah yang nanti akan tetap berdiri meski musim kemarau datang, yang tetap berbuah meski di luaran tidak mungkin kondisi-kondisi mengkondisikan hidup yang berbuah. Tapi anak-anak Tuhan yang tetap percaya mengandalkan Tuhan, dia akan bertahan. Apapun yang terjadi, dia akan berdiri. Apapun yang terjadi, dia akan berubah. Apapun yang terjadi. Yeremia 29 ayat 12 dan 13 firman Tuhan katakan, apabila kau berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi perubahan? Yang kedua, saudara, kita harus tetap beribadah kepada Tuhan apapun situasinya. Ya. Yang pertama tadi, kita harus mengandalkan, berharap pada Tuhan. Meski mengalami perubahan situasi dalam bidang ekonomi dan dalam bidang spiritualitas. Yang kedua, kita harus tetap beribadah kepada Tuhan apapun situasinya. Jadi konteksnya begini Bapak Ibu. Waktu itu ketika orang Israel sebelum dijajah, dijarah, diangkut ke Babel, ya, mereka masih beribadah di Yerusalem, mereka masih beribadah di Bait Allah. Jadi masih ada liturgi. Imam masih memotong korban penghapusan dosa.
Mereka setiap Sabat masih bisa datang memuji Tuhan di sinagog-sinagog, di bait Allah. Masih ada para imam yang menyampaikan firman, yang membacakan Taurat, membacakan kitab suci, yang memainkan alat musik. Jadi liturgi ibadah pada masa itu masih berjalan. Dan struktur kepemimpinan dalam rumah-rumah ibadah masih ada pemimpin rohaninya yang didengarkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Namun kondisi ini tidak lama Bapak Ibu. Kondisi ini porak-poranda ketika mereka diserang oleh bangsa ya dari Babel. Apa yang terjadi? Bait Allah diruntuhkan, dibakar Bapak Ibu. Banyak tentara dibunuh, bahkan raja-raja juga dibunuh, para bangsawan dibunuh. Dan sebagian orang-orang muda mereka, itu umur kurang lebih 17 sampai 30 tahun, range umur segitu, dijarah dari Yerusalem dibawa ke Babel, Iran sekarang. Berjalan kaki, tangan diikat pakai rantai dan ditarik dengan kuda atau dengan unta. Berhari-hari mereka berjalan padang gurun. Dan kalau mereka tiba di Babel dengan kondisi sehat dan kuat, itu adalah orang-orang pilihan, staminanya bagus. Yang staminanya nggak kuat biasanya mati dehidrasi di padang gurun dan dia dibiarkan saja. Yang lain tetap berjalan. Dan ketika mereka tiba di negara asing, Bapak Ibu, nggak ada bait Allah di sana. Nggak ada rumah Tuhan di sana. Kalaupun ada imam, struktur organisasi keimaman tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena sudah porak-poranda. Namun Alkitab katakan, dalam kondisi yang tidak ada lagi bait Allah, tidak ada lagi sinagog, tidak ada lagi kepemimpinan imam, tidak ada lagi tempat untuk beribadah pada hari Sabat. Dalam kondisi seperti itu Alkitab katakan, itu perubahan yang sangat drastis. Namun Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, dalam Yeremia 29:12-13 dikatakan, namun apabila kau berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, wah, ya, maka aku mendengarkan kamu, kata Tuhan. Apabila kau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Meski tidak ada bait Allah pada saat itu. Karena bait Allah sudah, meski sinagog yang biasa mereka pakai di Israel tidak ada. Mungkin mereka berkumpul di rumah ataupun mereka bangun tempat mirip sinagog. Imam mungkin mereka cari keturunan imam. Namun kondisi suasana ibadah tidak seperti di Israel. Dan itu bisa mempengaruhi cara orang beribadah. Tapi Tuhan katakan, ketika kondisi seperti ini terjadi, porak-poranda terjadi. Tidak ada lagi tatanan ibadah, tidak ada tempat ibadah. Tidak ada lagi struktur untuk orang beribadah dalam kepemimpinan rohani. Itu sepertinya kacau balau. Asal orang tetap percaya, berdoa, beribadah pada Tuhan dalam kondisi seperti ini Alkitab katakan, Tuhan tetap menjawab mereka, Tuhan tetap mendengarkan mereka. Jadi Bapak Ibu, inti daripada ibadah adalah sikap hati kita yang mencari Tuhan dimanapun kita berada. Di tempat aman kita mencari Tuhan, di tempat tidak aman kita mencari Tuhan. Mari saya coba aplikasikan dalam konteks dewasa ini yang berkaitan dengan situasi corona Bapak Ibu. Situasi corona itu merubah cara kita beribadah. Yang dulu kita ibadah di gereja setiap hari Minggu. Ya ada liturgi ibadah, ada doa pembukaan, ada pujian penyembahan. Lalu ada firman Tuhan, ada doa syafaat, ada doa penutup, ada persembahan juga di sana. Ada suasana yang luar biasa, ada pemusik yang bagus, worship leader, singers, ada pendeta yang khotbah yang bisa kita dengar, yang bisa menguatkan iman kita. Ada suasana surga kalau kita berdoa, kita seperti merasa Tuhan begitu dekat. Dan tiba-tiba kondisi itu tidak kita alami beberapa bulan. Dan kita terpaksa ada di rumah. Kita beribadah di rumah, dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak. Suasana ibadah di gereja tidak kita dapatkan di rumah. Namun hal itu tidak boleh menghentikan kita. Ketika terjadi perubahan kondisi ibadah, itu tidak boleh menghentikan kita untuk mencari Tuhan, berdoa, berseru pada Tuhan di rumah di mana kita ada dengan keluarga kita. Saya percaya kalau kita tetap berpegang untuk tetap beribadah pada Tuhan,
Apapun kondisi, sesederhana apapun kondisi, saya percaya kalau kita berseru dalam kondisi itu ada Tuhan yang mendengarkan doa kita. Seperti Tuhan mendengarkan doa-doa orang Israel di pembuangan sana. Meski mereka tidak ibadah di bait Allah, meski mereka tidak mendengarkan kecapi para imam, mereka tidak mendengarkan mungkin khotbah-khotbah yang mantap dari para imam. Mereka ibadah sederhana, asal mereka mencari Tuhan dengan hati yang berseru pada Tuhan. Dalam kondisi yang sangat sederhana di negara orang seperti itu pun Alkitab katakan, Tuhan datang menjawab mereka. Sebagai orang percaya, saya yakin ada banyak di antara kita yang saat ini menyaksikan firman Tuhan ini. Saudara mungkin sudah merasa seperti kering dalam beribadah di rumah. Saudara merasa, aduh kurang nyaman beribadah seperti ini terus. Namun saya mau dorong saudara, mau tekankan buat saudara, tetaplah punya sikap hati untuk memiliki sebuah kesadaran untuk beribadah kepada Tuhan di rumah saudara, dengan keluarga saudara, meski dalam kondisi sederhana. Yang penting hati kita, jiwa kita, roh kita tetap berdoa memohon kepada Tuhan. Dan kalau kita berdoa memohon kepada Tuhan, saya percaya ada Tuhan yang mendengarkan kita, ada Tuhan yang bersama dengan kita, meski kita sedang mengalami perubahan dalam beribadah. Namun asal kita mencari Tuhan dan beribadah pada Tuhan, Tuhan tetap ada di sana. Tuhan tetap ada di sana. Yang terakhir, bagaimana kita menyikapi perubahan? Saya baca dari Amsal, kitab Amsal pasal 27. Amsal 27 ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan demikian. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ya. Yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada saudara menyikapi perubahan adalah kita harus terbuka kepada perubahan dan aware, ya, berjaga-jaga terhadap perubahan. Bapak Ibu, salah satu perubahan yang sangat signifikan dewasa ini adalah seperti saya katakan di depan tadi, adalah perubahan, kemajuan, perkembangan peradaban dunia dalam kemajuan teknologi. Ya, zaman dulu ada istilah globalisasi. Cukup disiarkan tahun-tahun 2000. Sekarang masuk ada istilah milenial, ya, milenium, dan begitu luar biasa. Ya, dalam perkembangan industri yang terjadi di dunia ini dikenal dengan istilah 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0, 4.0, ya. Apa maksudnya dalam generasi industri 4.0 itu berkolaborasi antara manusia, mesin dengan internet, ya, dengan kecanggihan yang ada sehingga terjadi quantum leap kehidupan, terjadi kemudahan-kemudahan, terjadi terobosan-terobosan, terjadi hal-hal yang luar biasa. Ya, kalau dulu kita mau telepon orang di luar negeri sulit minta ampun, memakan dana yang cukup besar. Ya, sekarang Bapak Ibu, karena kemajuan teknologi internet, bukan hanya telepon, saudara bisa video call dan murah harganya. Entah dia ada di Amerika, entah dia ada di Australia, cukup mudah sekarang. Kalau dulu kita mau telepon orang, itu hanya bisa dengar suara satu dengan satu. Sekarang dengan Google Map, dengan Zoom, kita bisa lihat muka orang. Bisa 50 orang, 100 orang dalam satu layar. Bisa saling berkomunikasi. Luar biasa. Ya. Dalam kehidupan bertransaksi sekarang, kalau dulu kita hanya kenal uang konvensional, uang koin, uang kertas. Dengan pegang uang ini kita bisa transaksi. Sekarang kita sudah kenal uang digital. Saudara bisa beli apa saja, tekan password saudara, tekan PIN saudara, asal di rekening saudara ada uang, saudara bisa bayar kartu kredit, bayar listrik, bayar uang sekolah anak, beli tiket pesawat, saudara pesan hotel, saudara bisa atur trip saudara, dengan hanya bermodalkan handphone pintar, smartphone. Asal tersambung dengan jaringan internet, ada banyak aktivitas kehidupan, terbantu sekali, luar biasa. Kalau dulu kita mau cari data, kita pergi kemana? Ke perpustakaan Bapak Ibu.
Dan kalau perusahaan tutup, kita tutup juga, nggak bisa berbuat banyak mencari data, mencari informasi. Sekarang dengan sambungan internet, saudara bisa cari data apa saja. Semampu saudara dalam berbagai bahasa. Dalam hitungan detik, saudara bisa cari data apa saja. Tergantung kuota dan kecepatan speed daripada internetmu. Engkau terbuka dengan segala informasi. Ya. Kalau dulu saudara mau makan terus datang ke restoran, ya kalau telepon nggak ditanggapi. Sekarang nggak usah saudara telepon Bapak Ibu, kau cuma ketik pesen lewat GoFood, maka datang. Pembayaran juga di rumah, nggak perlu saudara bayar dulu, ya. Pihak Gojek yang bayar dulu, nanti di rumah baru. Yang penting saudara sudah tahu transaksi bayar, gampang sekali. Dan terjadi kemajuan yang luar biasa. Sebelum kemajuan ini begitu marak akhir-akhir ini Bapak Ibu. Salah satu kemajuan yang sangat signifikan terjadi dalam transportasi. Ya, di mana dulu kalau kita mau naik kendaraan dari satu titik ke titik lain, kita naik ojek biasanya. Kalau enggak kita naik mikrolet, naik metro mini, naik bus, ya bus kota begitu. Sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, ada aplikasi untuk angkutan online. Saudara mengenal Uber, saudara mengenal Grab, saudara mengenal Gojek. Ya, kita begitu mudah memesan transportasi. Ya, kita tahu berapa lama dia sampai ke rumah kita tahu berapa harganya, berapa lama jarak ke tempat di mana kita tuju. Sangat mudah sekali. Dan kita begitu gampang mobile. Bahkan sudah ada banyak teman-teman saya yang saya kenal, karena begitu enaknya transportasi sekarang, daerah jalur kota, Blok M sampai Lebak Bulus sana, rumah mereka Jakarta Selatan, mereka sudah jual mobil mereka Bapak Ibu. Mereka jual mobil karena mereka lihat kosnya lebih banyak, bakar bensin dengan bayar pajak. Dan ketika mereka hitung naik MRT dan naik Gojek, jauh lebih murah. Mereka jual mobil mereka, yang dulu 3 cuma 1 saja. Karena apa? Kosnya sudah lebih murah dan lebih efisien waktu mereka. Begitu mudah sekali. Bapak Ibu, sebelum Gojek, Grab dan Uber marak di Indonesia, saya dan istri dengan anak-anak punya pengalaman. Kami main ke Singapura beberapa tahun yang lalu ketika anak masih kecil-kecil, dan kami coba mau pesen taksi, ya pesen taksi di sana, dan kami ada di halte dan kami coba cegat taksi nggak ada yang berhenti. Dan ketika kami amati apa yang salah, rupanya tidak semua halte bus atau halte untuk menunggu transportasi boleh taksi berhenti kalau tidak ada simbol taksinya. Akhirnya kami cari di mana ada simbol taksi dan kami jalan ke sana, ada simbol taksi, dan rupanya udah panjang antrian di sana Bapak Ibu. Panjang antrian ya. Dan kami harus menunggu. Namun hal yang unik, ada orang-orang yang tidak ada di antrian. Nah, ketika ada taksi berhenti, mereka ngomong, panggil nama, tunjukkan ID, dan mereka naik. Dan begitu banyak orang-orang yang tidak di antrian, tapi mereka duluan berangkat. Rupanya sudah ada transaksi, ada aplikasi. Feeling saya mungkin ini cikal bakal aplikasi kendaraan atau transportasi online. Feeling saya saat itu, wah itu belum ada di Indonesia. Dan ketika ada di Indonesia, kepala saya diingatkan kembali, itu yang terjadi. Semakin mudah, dunia semakin mudah. Namun, Bapak Ibu perhatikanlah, Alkitab katakan, orang bijak harus bisa melihat dan merangkul perubahan. Dan dalam sebuah kemajuan, ada hal-hal yang mendatangkan berkat, namun ada hal-hal yang mendatangkan ancaman bahaya. Ancaman bahaya. Dan sebagai orang bijak, Alkitab katakan, ketika kita melihat perubahan, kita harus merangkulnya, melihat potensi berkat di dalamnya. Namun kalau kita lihat ada bahayanya, ada tendensi kerugian yang bisa membuat hidup kita susah, kita harus bisa mengatur langkah saat ini supaya bisa melewati perubahan itu sendiri. Saya record bahasa ini untuk memberi sebuah gambaran buat teman-teman yang berusaha dan berbisnis. Ya, bagi Bapak Ibu berusaha berbisnis, masa corona ini bisnis konvensional, wah hancur-hancuran. Tidak ada lagi transaksi tatap muka, semua sudah buy online. Nah, saudara sudah lihat selama 4 bulan betapa struggle-nya bisnis konvensional, betapa majunya bisnis online. Dan ke depan coba saudara bijak lihat
perubahan yang begitu drastis. Apakah saudara sudah susun siasat, strategi untuk mengadopsi, untuk merangkul perubahan? Dan kalaupun situasi normal, engkau bisa mainkan dua-duanya. Kau mainkan jaringan atau status bisnis offline, engkau mainkan juga yang online. Orang bijak Alkitab katakan. Dia tahu bahaya diantisipasi, namun ketika dia lihat perubahan, dia rangkul dan dia akan berjalan. Bagi kita sekalian sidang jemaat, bagi kita yang mengalami banyak kesulitan-kesulitan masa-masa corona ini, bagi kita juga mungkin mengalami banyak kesulitan dengan kemajuan teknologi ini, teguran buat kita untuk kita improve diri, ya, untuk belajar lagi, untuk bisa mengimbangi perubahan. Nah, kalau kita lihat peluang, kita maju di sana, namun kalau kita lihat bahaya, mari kita atur langkah untuk bisa menyikapinya. Hanya dengan cara demikianlah, maka orang Kristen bisa bertahan. Mari katakan selamat datang perubahan. Dan ketika perubahan terjadi, tetap andalkan Tuhan. Kalau dunia semakin lama semakin maju, semakin makmur, tapi rupanya kerohanian semakin lama semakin turun. Bagi orang percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Dia akan tetap bertahan apapun yang terjadi. Bagi dunia yang sedang mengalami perubahan dalam tatanan ibadah, orang Israel, orang Yehuda nggak bisa ibadah karena sudah dihancurkan tempat ibadah. Kita konteks COVID, kita nggak bisa ibadah di gereja karena nggak boleh kerumunan orang banyak. Engkau tetap berdoa, beribadah pada Tuhan di rumah masing-masing. Asal engkau dan saya punya hati yang sungguh berseru berdoa pada Tuhan di rumah, walaupun sederhana. Sebagaimana Tuhan menjawab orang-orang Israel, Yehuda di pembuangan, Tuhan jawab kita juga di rumah. Asal kita punya hati tulus kepada Tuhan. Bagi saudara-saudara yang sedang melihat adanya perubahan-perubahan teknologi yang begitu cepat, ya ada banyak kemudahan-kemudahan yang begitu cepat. Dan kalau kita tidak merangkul, kalau kita tidak belajar, ingat bahayanya kita tertinggal. Sekalipun ada banyak berkatnya dari sebuah perubahan, kau lihat juga apakah ada ancaman-ancaman yang bisa terimbas buat hidupmu atau dirimu atau bisnismu. Mari atur langkah supaya engkau tetap maju dan berjalan terus. Kiranya Tuhan menolong kita dalam perubahan yang sedang terjadi, dan saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini Allah yang sungguh luar biasa, yang telah kami dengar firman-Mu. Dan Tuhan, kami tahu dunia sedang berubah dengan cepat. Hidup kami juga berubah dengan cepat. Perkembangan kemajuan teknologi yang begitu luar biasa, kondisi COVID yang begitu luar biasa, merubah tatanan hidup kami, cara bekerja, cara studi, cara ibadah, cara berbisnis, cara berusaha. Tuhan, tolonglah kami untuk tetap mengandalkan Tuhan. Tolonglah kami untuk tetap beribadah pada Tuhan. Tolonglah kami untuk berlaku bijak, merangkul perubahan, dan belajar untuk mengupgrade diri, mengantisipasi bahaya ancaman ke depan, supaya kami tetap melangkah. Dan biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami, menopang kami dan berkati kami. Dalam nama anak-Mu Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Tuhan berkati kita semua saudara.